Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, saudara-saudara, kalau menurut saudara, kira-kira siapa yang lebih mencintai Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk persembahan? Siapa yang lebih mencintai Tuhan? Orang kaya yang memberi persembahan lebih banyak, ataukah si miskin tadi, si janda miskin itu yang memberi persembahan dengan uang receh terkecil? Kira-kira siapa yang lebih mencintai Tuhan? Orang kaya itu atau orang miskin? Orang yang miskin itu atau orang si kaya itu? Orang miskin, saudara. Karena dia memberi seluruh nafkahnya, seluruh miliknya. Itu tandanya bahwa si janda tadi, si janda miskin itu sungguh-sungguh lebih mencintai Tuhan, lebih berani beriman kepada Tuhan, lebih pasrah kepada Tuhan, dan bahkan boleh dikatakan dia pasrah bongkoan kepada Tuhan. Ya sudah, pokoknya nasib saya, hidup saya ini terserah kepada Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita seringkali dalam memberi, saudara? Seringkali dalam hidup kita, kalau kita memberi, ya kita memberi dari apa yang boleh dikatakan kelebihan saya, yang saya sendiri sebenarnya sudah tidak memerlukan lagi. Jadi dengan kata lain, kita seringkali memberi entah kepada Tuhan, entah kepada sesama, hanya sekedar kelebihan. Jadi kita tidak merasa kita ini kekurangan sesuatu. Tidak ada. Padahal dikatakan di sini dari kekurangannya. Si janda miskin itu memberi kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan dari kekurangannya. Dan bahkan dikatakan seluruh miliknya, seluruh nafkahnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh kedua janda. Yang satu janda di Sarfat, yang dua janda di miskin itu yang memberi persembahan. Si janda di Sarfat itu juga berani memberikan apa yang dia punya, bahkan apa yang dia butuhkan kepada pertama-tama yang di Sarfat itu kepada Elia. Dia tanpa hitung-hitung ketika Elia meminta dia minum, dia berikan kepada Elia minum. Dan ketika Elia meminta roti, dia juga memberikan roti meskipun dia sendiri sebenarnya butuh. Bahkan dia katakan bahwa ya saya hanya punya segenggam gandum. Dan sesudah itu saya akan membuat dari gandum itu dan sedikit minyak dalam buli-buli itu untuk dimakan bagi saya dan bagi anak saya.
dan sesudah itu kami akan mati. Karena sudah tidak punya apa-apa, saudara. Demikian juga si janda miskin tadi yang memberi persembahan yang kepada Tuhan, itu dari seluruh hidupnya, boleh dikatakan segala miliknya. Nah, itu apa sebenarnya, tanda apa sebenarnya? Bahwa kedua janda ini sungguh-sungguh mempunyai ketulusan hati dalam membantu, dalam berbagi. Tuhan menghendaki kita semua juga seperti itu, saudara-saudara. Dan jelas bahwa Tuhan menghendaki kita untuk sungguh-sungguh berani memberikan sesuatu justru di dalam kekurangan kita. Artinya apa? Artinya dalam memberi itu selalu harus ada yang namanya merasa ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Karena dengan adanya pengorbanan artinya keluar dari apa yang ada di dalam diri kita. Ada sesuatu yang kurang dari diri kita yang kita berikan itu. Karena pemberian itu sendiri adalah suatu bentuk sebenarnya penyerahan diri. Bukan hanya sekedar bentuk apa yang dipertandakan itu, tetapi sebenarnya memberi itu adalah tanda kasih. Tanda diri saya mengasihi, mencintai, maka saya berani memberi. Karena saya cinta kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau orang biasanya menerima sesuatu dari orang lain, orang bilang apa kepada yang memberi? Terima kasih. Jadi pemberian itu adalah tanda kasih, tanda cinta, saudara. Nah, cinta itu sendiri bisa dibuktikan, dinyatakan dalam wujud yang namanya pemberian. Itu sebagai tanda bahwa saya mencintai kamu, saya memberikan diri kepadamu, dan saya sungguh-sungguh mau mengasihimu. Nah, kasih itu sendiri juga bisa diukur dari apa yang keluar dari diri kita sendiri, terutama dari ketulusan hati kita dalam memberi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara memberi, jangan pernah bersungut-sungut, jangan gerundel. Kalau ketua lingkungan datang untuk untuk minta uang persembahan, ya, itu sambut dengan baik. Ini kesempatan saya mau menunjukkan kasih saya kepada lingkungan, kepada gereja, kepada paroki, kepada Tuhan. Itu malah sebenarnya tanda berkat. Anda diberi kesempatan untuk mendapatkan berkat. Dengan memberi kita juga nanti akan menerima. Seperti yang dikatakan dalam bacaan yang pertama, janda di Sarfat itu. Dia memberi kepada Elia segumpal atau sepotong roti kecil kepada si Elia yang kelaparan rupanya. Dan dari pemberian itu akhirnya justru Tuhan melimpahkan berkatnya. Yang satu memberi, yang satu menerima, saudara. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita memberi, kita nanti akan kekurangan, saudara. Enggak. Lebih-lebih, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh memberikan sesuatu, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan diam, saudara.
saudara juga akan menerima banyak. Banyak memberi, kita juga akan nanti banyak diberi. Tapi intinya bukan saya memberi supaya nanti saya diberi, bukan. Tetapi saya memberi karena saya mengasihi, mencintai. Mengapa kita harus mencintai Tuhan? Karena pertama-tama saudara-saudara, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, sudah selayaknya kita pun juga membalas cinta Tuhan itu dengan kasih, dengan cinta pula. Dan itu diwujudkan dalam bentuk, dalam tindakan sehari-hari dalam praktek hidup kita. Yaitu dengan berani berserah kepada Tuhan, berani berbagi kepada Tuhan, berbagi kepada sesama. Jadi menolong orang lain itu tidak akan merugikan diri kita, saudara-saudara. Karena itu merupakan suatu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan tulus, mencintai Dia, maka Tuhan juga akan membalas kasih kita itu. Amin. Itu saudara. Jadi jangan ragu, jangan bimbang dalam soal berbagi, memberi. Lebih-lebih memberi cinta Anda kepada sesama, kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri tahu kalau bahwa Dia mencintai kita dan kita membalas kasih-Nya, Tuhan juga akan membalas kasih kita kepada kita. Jadi Tuhan akan membalas kita dengan kasih-Nya pula. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita selalu didorong untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mencintai Tuhan secara tulus, dan kita juga diminta untuk pasrah bonggoan. Amin. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh-sungguh diberi contoh yang baik oleh kedua janda di Sarfat itu, dan sekaligus kita juga diberi contoh bagaimana kita harusnya mengasihi, mencintai Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan berserah secara total kepada Tuhan. Dengan berserah kepadanya, Tuhan juga akan membalas kasih kita kepada kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bagaimana kita ini harus berserah, bagaimana kita ini harus mencintai, dan bagaimana kita ini harus memberi kepada orang lain, kepada sesama. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri juga memberikan cintanya kepada kita secara total, bahkan rela mati di kayu salib. Dalam bacaan yang kedua dikatakan di situ Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa-dosa banyak orang. Dan setelah menderita dan mati di kayu salib, Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Artinya Tuhan Yesus berserah, menyerahkan diri-Nya, berkorban demi kita. Maka kita seharusnya juga berani berkorban untuk Tuhan, untuk sesama, dan mencintai Tuhan secara total, dan berani berbagi secara tulus dan total pula. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencintai juga perlu bukti, perlu tanda. Saya akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini dari lagunya Kus Plus, judulnya Mawar Bunga. Dalam lagu ini dikatakan salah satu yang juga perlu kita contoh ialah andaikan diterimanya, cintaku diterimanya, tanda kasih sayangku diterimanya, aku akan menyerahkannya semua milikku. Aku akan menyerahkan semuanya, semua milikku. Ku berikan padanya setangkai mawar bunga, tanda kasih sayangku untuknya. Namun aku tak tahu apa yang dirasakan, hanya satu pintaku, kasih sayangnya. Mengapa ku jatuh cinta padanya? Oh ya, mengapa cinta padanya? Andaikan diterimanya tanda kasih sayangku, bukan menyerahkannya semua milikku, semua milikku. Inilah cinta yang sejati, berserah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan segala daya, segala akal budi, dan dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Cinta kepada Tuhan. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Amin.